Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Kamar Mandi Belakang. Nadia baru saja pindah ke rumah warisan neneknya di desa. Rumah itu besar tapi sudah lama kosong. Semuanya tampak biasa, kecuali satu, kamar mandi di belakang rumah. Berbeda dari kamar mandi dalam rumah yang modern, kamar mandi belakang itu tua, gelap, dan dindingnya ditumbuhi lumut tebal. Airnya mengalir terus dari keran tua, meskipun sudah dimatikan. Warga sekitar pernah berpesan, jangan mandi di kamar mandi belakang, apalagi saat malam hari. Tapi Nadia tidak percaya takhayul. Suatu malam, karena air kamar mandi biasa mati, ia terpaksa ke kamar mandi belakang. Begitu melangkah masuk, hawa dingin menyambutnya. Lampunya redup, cermin di dinding retak, dan bau anyir menyengat. Saat ia membungkuk mencuci muka, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh kosong, tapi ketika menatap cermin, ia melihat sosok perempuan berdiri di pojok, rambut panjang menutupi wajahnya. Nadia menoleh cepat, tidak ada siapapun. Saat ia kembali menatap cermin, sosok itu lebih dekat dan berbisik. Sudah gantian mandi, lampu mati seketika. Suara gemericik air berubah menjadi suara cekikikan pelan. Sejak malam itu, setiap Nadia menatap cermin, ada tetesan air dari rambut seseorang di belakangnya, meski ia mandi sendirian. Sejak kejadian malam itu, Nadia tidak pernah masuk kamar mandi belakang lagi. Tapi setiap malam, ia mulai mencium bau tanah basah dan anyir darah, seolah-olah sesuatu baru saja digali atau dikuburkan. Air di kamar mandi utama pun mulai berubah warna, kadang keruh, kadang kemerahan. Suatu sore, Nadia memutuskan membersihkan kamar mandi belakang, berharap itu hanya sugesti. Ia membawa sapu, ember, dan kapur barus. Tapi saat membuka pintu, ia terdiam. Lantai kamar mandi yang semula penuh lumut, kini bersih, seperti sudah dibersihkan seseorang. Namun yang membuat darahnya membeku, cermin retak itu hilang. Diganti dengan cermin baru yang bersih, terlalu bersih. Dalam pantulan cermin, ia melihat dirinya, dan bayangan seorang wanita tua berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat, kosong, tapi napas dingin terasa di tengkuknya. Di bawah cermin, tertempel kertas kecil yang basah, seolah baru diambil dari air. Tulisannya dengan tinta merah, "Terima kasih sudah membuka pintunya." Malam harinya, Nadia dikagetkan oleh suara gemericik dari kamar mandi belakang. Ia mengintip dari jendela. Di dalam, sosok perempuan berambut panjang sedang menyisir rambutnya di depan cermin baru. Tapi saat sosok itu berhenti menyisir dan menatap lurus ke arah jendela, Nadia menyadari perempuan itu tidak memiliki wajah. Nadia tidak bisa tidur. Bayangan perempuan tanpa wajah terus muncul di pikirannya. Ia mencoba mencari tahu sejarah rumah itu. Di gudang tua, ia menemukan sebuah peti kayu berisi foto-foto lama, surat-surat, dan satu buku harian lusuh milik neneknya. Dalam salah satu halaman, tertulis, "Jangan biarkan kamar mandi belakang terbuka. Setelah apa yang terjadi pada Sari, arwahnya tak akan tenang." Nama Sari membuat Nadia merinding. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ia terus membaca, halaman-halaman berikutnya makin kabur dan penuh bercak air, seolah buku itu pernah direndam. Tapi satu kalimat terbaca jelas di halaman terakhir. Kuburannya masih di situ, di bawah lantai kamar mandi. Dengan tubuh gemetar, Nadia memutuskan mencari tahu. Malam itu, ia kembali ke kamar mandi belakang, membawa linggis dan senter. Ia mulai mencungkil lantai di sudut kamar mandi, tempat air selalu menggenang. Setelah beberapa lapisan keramik dan tanah basah, ia menemukan tutup kayu bulat, sebuah sumur tua. Saat Nadia membuka penutup itu, bau busuk menyembur keluar. Di dalam, ada air hitam pekat, dan rambut panjang melayang di permukaan. Tiba-tiba air bergerak, sesuatu naik dari dalam sumur. Tangan pucat, lalu kepala tanpa wajah. Senter Nadia mati. Dalam gelap, terdengar suara bisikan dari dalam sumur. "Kamu sudah membangunkan aku." Nadia berlari dari kamar mandi belakang malam itu, napas tersengal, tubuh gemetar. Tapi sejak membuka sumur itu, sesuatu berubah. Ia tak bisa tidur. Cermin-cermin di rumah mulai memantulkan hal-hal yang tak sesuai, seperti bayangan orang lain yang berdiri di belakangnya, atau sosok dirinya menatap balik tapi tidak mengikuti gerakannya.
Pada malam ketiga setelah membuka sumur, Nadia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di kamar mandi belakang, tapi dindingnya tertutup cermin dari lantai hingga langit-langit. Di tengah-tengah ruangan, perempuan tanpa wajah itu berdiri, dengan mulutnya yang robek lebar, berbisik tanpa suara. Saat Nadia menatap ke cermin, ia terkejut, wajahnya sendiri menghilang. Keesokan harinya, ia bangun dengan wajah pegal. Saat menatap cermin, ia masih memiliki wajah, tapi samar, seperti perlahan-lahan menghilang. Wajahnya menjadi buram, seperti kabur dalam ingatan. Ketika ia kembali membaca buku harian neneknya, ia menemukan sebuah halaman tersembunyi yang direkatkan. Dengan hati-hati ia membukanya. Di sana tertulis, Sari adalah anak pungut. Ia tak pernah berbicara, tapi sangat mencintai cermin. Suatu malam, ia ditemukan tewas di sumur belakang setelah bertengkar karena cerminnya dipecahkan. Sejak itu, arwahnya hanya ingin satu hal, wajah. Nadia terdiam. Sari tidak mencari pembunuhnya. Sari mencari pengganti. Dan Nadia, yang menatap cerminnya, yang membuka pintu, yang membangunkan arwahnya, adalah korban berikutnya. Malam itu, Nadia menyalakan semua lampu dan menutupi cermin-cermin di rumah dengan kain. Tapi ia lupa satu, cermin kecil di dalam dompetnya. Dan dari dalam cermin itu, sebuah tangan mulai menjulur keluar. Nadia tahu waktunya hampir habis. Setiap hari, wajahnya di cermin makin pudar, mata jadi kabur, mulut nyaris tak terlihat. Ia mencoba segala cara, membaca doa, membakar dupa, bahkan memanggil dukun dari desa. Tapi dukun itu hanya sempat masuk rumah sebentar sebelum keluar dengan wajah pucat dan berkata, "Dia sudah menempel, tidak bisa lepas kecuali kau kembalikan yang dia punya." Di tengah keputusasaan, Nadia kembali ke buku harian neneknya. Ia menemukan secarik foto tua yang nyaris sobek, foto seorang gadis kecil dengan rambut panjang dan mata kosong, sedang memegang cermin bulat kecil. Di balik foto tertulis, "Jangan lihat matanya di cermin. Kau akan kehilangan milikmu sendiri." Malam itu, Nadia kembali ke kamar mandi belakang dengan satu rencana, mengembalikan cermin milik Sari. Ia membawa cermin tua dari loteng yang ia temukan sebelumnya, cermin yang tampaknya milik Sari sejak kecil. Saat ia membuka pintu kamar mandi, sosok perempuan tanpa wajah sudah berdiri di depan sumur, diam. Dengan gemetar, Nadia mengangkat cermin dan berkata, "Ini punyamu, ambillah." Sosok itu mendekat perlahan. Saat wajahnya yang kosong menatap ke cermin tua itu, sesuatu mulai terjadi, bayangan Nadia di semua cermin rumah berteriak tanpa suara, lalu satu persatu pecah bersamaan. Cermin-cermin runtuh, dan angin dingin menyeruak dari dalam sumur. Sari mulai memudar, tubuhnya seperti kabut yang terangkat, tapi sebelum menghilang, dia menatap Nadia dan berkata dengan suara serak, "Jaga cerminnya, jangan biarkan dia pecah lagi." Keesokan harinya, semua kembali tenang. Kamar mandi belakang ditutup selamanya. Tapi Nadia menyimpan satu cermin tua di meja kamarnya. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Dan setiap malam, saat ia tertidur, bayangan Sari tetap terlihat samar di balik pantulan kaca. Tidak bergerak, hanya menatap, menunggu cermin itu pecah lagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tamat.